Assalamualaikum, halo semuanya. Ibu harap kalian hari ini baik-baik saja dan tetap sehat, semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sekarang hewan, kalau kemarin itu tumbuhan ya, sekarang hewannya. Nah, teman-teman, siapa di sini yang punya peliharaan atau hewan kesayangan, kesukaan? Pasti punya ya di rumah ya, atau misalnya suka lihat videonya di YouTube. Nah, teman-teman semua, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, tetapi ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Seperti apa? Ayo, kalau yang diambil daging seperti binatang sapi, ya, ayam, kerbau, bebek, dan lainnya. Kemudian yang diambil telurnya seperti ayam, ya, bebek, itik. Kemudian yang diambil susunya sapi, domba, kambing, ya. Nah, tetapi selain ada hewan yang diternakan, yang jinak, ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Nah, atau kalau kita bisa lihatnya di kebun binatang ya. Nah, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Kamu tahu tidak melestarikan itu apa? Melestarikan itu mencegah hewan agar tidak punah, agar hewannya tetap selalu ada sampai kapanpun. Itu dia ya. Nah, menjaga dan melestarikan hewan itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman, di sini ada yang punya hewan peliharaan? Mungkin ada ya, ada yang mungkin memelihara domba, kambing, itik, ayam, atau bahkan kucing yang lucu. Seperti Benny yang suka memelihara ayam, mungkin untuk diambil telur dan dagingnya, atau seperti Dayu yang memelihara kucing sebagai teman dan bisa menjadi teman yang baik. Nah, walaupun Benny dan Dayu mempunyai peliharaan yang berbeda, tetapi mereka tetap berteman dengan akrab. Mereka tidak mempermasalahkan keberagaman yang ada. Nah, mereka tetap bersatu dalam keberagaman. Oke, jadi di antara kita atau kita terhadap teman-teman kan pasti punya peliharaan yang berbeda-beda ya. Ada yang pelihara kucing, tapi ada juga yang pelihara kambing atau ayam. Kita tidak boleh menjelekkan atau mengganggu satu sama lain. Kita harus menghargai keberagaman itu ya, perbedaan itu. Karena kesukaan kita kan berbeda-beda. Nah, kamu tidak boleh mengganggu. Kalau begitu, kalau kamu menghargai perbedaan dan keberagaman, itu adalah salah satu contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila loh. Jadi, kita harus menghargai apa yang disukai oleh orang lain dan kita juga tidak boleh mengganggunya. Selain perbedaan dari kesukaan terhadap hewan dan peliharaan hewan, kita semua, teman-teman semua juga pasti memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Misalnya nih di dalam gambar ini, ada yang pemalu, ada yang jahil, ada yang pemberani, mungkin ada yang suka tampil atau percaya dirinya tinggi ya. Nah, kita juga harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, meskipun kita mempunyai sikap yang berbeda-beda, kita harus tetap berteman akrab dan tidak mempermasalahkan keberagaman yang ada ya.
Nah, dalam diri kita, teman-teman semua pasti punya sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila. Sikap baik harus dilakukan kepada semua orang. Sikap baik sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap baik harus dilakukan kapanpun, dimanapun, dimana saja ya. Nah, seperti yang kamu lihat dalam gambar ini, seperti sikap atau sifat Edo yang baik, ya, bisa dilihat Edo itu rajin, penolong, ramah, lucu. Apakah teman-teman mempunyai sifat seperti ini, seperti Edo? Ini adalah sifat yang baik ya. Rajin, contoh rajin itu misalnya tidak malas ya, artinya kalau rajin itu ya rajin belajar, rajin membantu ibu, rajin belajar, rajin membantu ibu, rajin menolong teman, rajin mengaji, rajin ibadah, seperti itu. Terus penolong, misalnya kalau ada teman yang kesusahan, kita tolong. Ya, ada nenek-nenek yang mau nyebrang, kita tolong. Kemudian misalnya banyak sekali ya penolong ya. Bahkan hal-hal yang tidak kita sadari, misalnya ada teman yang meminjam penghapus, kita pinjamkan, itu juga salah satu sifat yang baik, yaitu sifat penolong. Kemudian ramah. Nah, kita harus ramah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ramah itu selalu menyapa orang ya, teu bawa duae ya. Ramah, senyum. Senyum juga ibadah kan ya. Nah, ramah juga itu adalah salah satu sifat yang baik yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kemudian lucu. Oh, kalau Edo punya sifat yang lucu. Mungkin kita semua tidak punya, ada yang punya, ada yang enggak ya. Kalau lucu ya, humoris. Jadi selalu membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang baik ya. Walaupun tidak semua orang punya sikap-sikap ini, tapi sikap rajin, penolong, dan ramah itu adalah merupakan sikap baik yang harus kita lakukan kepada semua orang. Gitu. Adalah sikap baik yang lain ya. Misalnya baik hati, sopan santun, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Bertanggung jawab itu adalah kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu perbuat gitu. Selain yang tadi, sikap baik yang lainnya juga ada dermawan. Dermawan itu adalah selalu memberi, suka memberi ya. Ramah, penyayang binatang. Siapa di sini yang penyayang binatang? Pasti yang punya peliharaan juga penyayang binatang ya. Tetapi ada juga yang kita tidak memelihara binatang, tidak memelihara kucing, tapi suka kasih makan kucing liar. Itu juga namanya bisa dikatakan kita penyayang binatang. Teman-teman di sini kemudian juga pasti punya ciri-ciri fisik yang berbeda ya. Ada yang mungkin tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang rambutnya lebat, ada yang rambutnya tipis, matanya besar atau matanya sipit. Ya, ada yang berbeda keyakinan itu berbeda agama ya. Ada yang pakai kerudung, ada yang tidak, pakai kacamata, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Nah, berbeda-beda ya kita semua, tetapi kita semua harus menghargai keberagaman itu, tidak boleh membeda-bedakan. Kamu bisa lihat di gambar ini, mereka tetap rukun, berteman akrab satu sama lain. Ibu harap kalian semua juga seperti itu ya. Walaupun kita semua berbeda-beda, tapi kita tetap menghargai satu sama lain. Yang artinya, jika kamu bersikap seperti itu, kamu sudah mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Oke, sekian materi hari ini. Tugasnya adalah, oke, dengarkan baik-baik ya. Tugasnya atau latihan hari ini kamu bisa kerjakan di LKS tema 2
halaman 41 sampai 42, mata pelajaran PPKN, bagian 1, nomor 1 sampai 10, itu pilihan ganda. Kemudian bagian 2, nomor 1 sampai 10. Kemudian terakhir bagian 3, nomor 1 sampai 5. Langsung saja kerjakan di LKS-nya, tidak perlu disalin ya. Jadi, cara kirim tugasnya kamu fotokan 2 kali ya. Halaman 41 dulu dipoto, kemudian halaman 42 dipoto ya. Dipotonya yang jelas, jangan miring-miring ya. Nah, fotonya habis dikerjakan, LKS-nya habis dikerjakan, dipoto, kirim ke ibu, ditunggu sampai jam 12 siang ini. Bisa ya? Paham?